Thank you banget malam ini udah bisa bergabung sama Squad nih. Udah long weekend, minggu malam juga, berarti benar-benar kita semua semangat ya. Tepuk tangan buat kita deh. Ya, malam ini kita mau belajar tentang handling objection ya. Nah, narasumber kita malam ini benar-benar luar biasa deh. Clarissa Rossi. Dalam 2 tahun sejak gabung udah mencapai samurai. Udah penghasilannya juga udah di atas 1 M lebih ya. Nah, kita langsung aja ya panggil Clarissa Rossi. Deng 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 deng. Silakan. Hai teman-teman. Oke, aku sharing screen dulu ya. Suara aku oke kan ya? Suara aku oke kan ya? Oke sih, cuman agak mengecil sedikit, Clarissa. Bagian. Bentar. Yang aku sharing kelihatan nggak? Boleh respon. Kelihatan di aku. Kelihatan ya. Wait. Oh ya. Aku nggak mau sih. Nanti koneksinya udah ganggu. Untuk teman-teman yang mau tanya bisa langsung di chat ya. Kalau yang udah ya. Kayak ada yang bocor ya. Oke, ya. Ya teman-teman, balik lagi ketemu sama aku. Kalau kata kayak Ci Esther, gue lagi. Ya, semoga teman-teman udah melihat punya di hari Minggu ini. Semoga hajatan rumah. Sorry Clarissa, kayaknya ada yang bocor suaranya. Berarti Moni di daerah. Oh, aku bantuin ya. aku jadiin kamu host ya. Oh iya, aku nggak bisa hari ini. Oke, udah jadiin kamu co-host. Udah. Salah. Udah? Oke, suara aku jelas kan? Agak kecil suaranya, Clarissa, sorry. Sekarang? Nah, oke. Sip. Oke teman-teman, thank you atas kehadirannya di hari Minggu malam ini, di mana kalian semua sebetulnya punya waktu ya untuk keluarga, tapi menyempatkan diri untuk belajar sama-sama. Aku juga masih perfect banget juga. Aku hanya mau sharing apa yang kendala-kendala seperti kayak misalnya menyikapi respon customer di lapangan yang udah aku hadapin selama ini. Jadi aku cuma sekedar sharing aja sama kalian. Nah, ini untuk yang pertama. Oke. Tema kita hari ini adalah handling objection ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya di multi level marketing ada beberapa pertanyaan kurang lebih kalau katanya Pak Budi Darwin adalah sekitar 30 pertanyaan. Nah, itu biasanya tidak akan lebih, tidak akan kurang. Nah, cuman saya di sini hanya men-summary sekitar 15 pertanyaan. Mungkin 15 pertanyaan lagi kita bisa sama-sama list down untuk di handling objection yang part keduanya. Ya, teman-teman. Nah, untuk yang pertanyaan pertama yang sering kita jumpain itu pada saat kita prospek, biasanya calon prospek kita atau customer yang kita ajak berbicara, dia selalu akan bilang kalau misalnya saya tidak suka MLM. Nah, untuk jawabannya pertanyaan dari seperti ini, biasanya tuh kalau pertanyaan seperti ini, biasanya kita harus tanyakan balik alasannya, teman-teman. Kenapa dia nggak suka sama MLM?
apakah dia punya pengalaman buruk sebelumnya, atau bagaimana, atau dia pernah ditipu atau ada pengalaman buruk lainnya, teman-teman. Nah, setelahnya samakan persepsi. Nah, samakan persepsi, kita bisa bilang, sama Pak, Bu, kita juga dulunya tuh saya anti banget nih sama MLM. Apalagi dulu saya sempat nih menolak ya pada saat teman saya nawarin tentang produk yang dijual secara MLM. Nah, tapi setelah saya pelajari lebih lanjut, ternyata MLM itu singkatan dari multi level marketing, Bu, Pak. Nah, ternyata itu juga saya baru tahu, merupakan salah satu pemasaran dari bisnis. Jadinya kalian bisa bilang kalau misalnya MLM itu adalah sarana marketing dari perusahaan. Dan semakin ke sini, sebut contoh misalnya Kalbe Farma atau farmasi yang seperti ini kayak Konimax ya. Ini juga sudah melakukan pemasaran melalui MLM, teman-teman. Nah, sebetulnya kita juga harus mengedukasi mereka. Seperti misalnya, apa sih MLM itu gitu. MLM itu sebetulnya adalah misalnya nih teman-teman punya produk. Produk itu kan keluar dari pabrik. Nah, pada saat keluar dari pabrik itu biasanya langsung ke importir atau ke distributor, teman-teman. Nah, setelahnya itu baru biasanya ke marketing atau agent. Nah, setelahnya itu baru ke toko. Setelahnya itu baru ke ada agent untuk grosir. Nah, baru ke konsumen. Berarti itu adalah rantai pendistribusian barang. Nah, apabila di MLM, kita harus tahu kalau misalnya dari pabrik itu biasanya langsung ke konsumen. Jadinya itu memangkas biaya-biaya yang terjadi di tengah-tengahnya itu antara pabrik dan ke konsumen. Seperti itu. Dan menurut beberapa data, teman-teman, tunggu ya. Menurut beberapa data, perekonomian Indonesia ini selama pandemi telah naik, adanya kenaikan di pemasukan negara sebesar 14,7 triliun dari MLM, dari penjualan produk secara MLM. Berarti sebenarnya MLM ini adalah sarana atau cara marketing produk secara bagus, karena Kementerian Perdagangan pun sebut bahwa MLM bisa dongkrak ekonomi di tengah pandemi. Nah, kalau misalnya dibilang produk kita tuh mahal, nah gimana nih menyikapinya? Nah, tetap calm down, jangan terpancing ya iyalah mahal, misalnya kayak gitu. Nah, tapi kita harus tahu teman-teman produk kita itu mahal kenapa? Kita harus edukasi. Nah, biasanya persepsinya tuh harus disamakan dulu, karena apabila kita menyamakan persepsi antara lawan bicara kita sama kita, terjadinya jadi kita tuh lebih kayak dihargain gitu sama dia, lebih mau didengar. Dianya tuh lebih mau mendengarkan penjelasan kita. Jadi apabila kita bilang, iya sih emang harganya nggak murah, tapi sebenarnya dengan sebanding dengan manfaat yang ibu atau bapak rasakan. Nah, biasanya kasihin contoh nih, misalnya customer aku dulunya juga bilang kalau produk ini mahal, tapi apabila kita bandingkan, misalnya dia sakit diabetes ya teman-teman. Diabetes itu 1 bulan dia harus konsul ke dokter, belum lagi untuk biaya cek darah ya teman-teman, itu 800.000 sendiri untuk cek darah lengkap, dan juga untuk tes gula darahnya sebelum dan sesudah puasa. Dan apabila kita masuk ke dokter, itu harus pemeriksaan dokter internis, belum lagi kalau misalnya dia masuk ke tahap udah ke komplikasi, misalnya ke jantung, ginjal, dan lain-lain, itu memerlukan biaya-biaya tambahan. Jadi apabila kita bandingkan dengan harga SOP
SOP Subarasi maupun eksekusi dibandingkan dengan harga perawatan penyakit diabetes misalnya itu akan jauh lebih murah teman-teman. Dan apabila kita lakukan secara kategori misalnya kita bagi ya per sasetnya. Itu cuman per saset itu cuman di harga 50 sampai 60 ribu aja teman-teman. Jadi tuh anggapannya misalnya satu hari kita jalan keluar nih teman-teman ke mall, ketemu sama teman-teman kita, otomatis kita pasti akan mengeluarkan duit ya teman-teman untuk sekedar misalnya biaya untuk ngopi, misalnya kita pergi ngopi bareng ke gerai Starbucks, itu juga sudah habis 50.000 teman-teman untuk secangkir kopi. Nah, apabila kita mau makan, itu juga otomatis lebih dari 60.000. Jadi satu hari kita bisa habis 100 atau sampai 200.000 untuk ketemu sama teman kita. Jadi apabila kita bandingkan dengan harga kesehatan yang akan kita dapat, itu pasti jauh lebih murah. Nah, kalau misalnya kalian juga teman yang kalian ajak berbicara adalah teman baik kalian, kalian bisa juga menganggap ini sebagai bercanda ya teman-teman. Misalnya kayak buat lu mah ini cuma sekedar uang parkir doang kayak gitu. Jadi buat lawan bicara kita itu tidak segitu seriusnya banget. Jadinya kita masih anggap masih seperti pembawaannya itu masih santai kayak gitu. Nah, terus tapi jual mahal. MLM itu harganya murah, harganya murah dan dimahalin aja. Nah, untuk jawaban pertanyaan ini, samakan pendapat juga teman-teman. Jadi selalu kita harus samakan pendapat dan baru kita edukasi dengan baik dan singkat. Jadi kita harus bilang, bener banget Pak Bu, saya juga sering tuh beli produk MLM, ternyata harga aslinya tuh murah banget. Karena sebenarnya banyak company yang sebenarnya itu adalah perusahaannya itu ada maklon. Jadi apabila nih kita kan misalnya satu MLM, dia mengadop soalnya di sila tuh kalau ada itu kodong belanja kosong kasih tambah. Oke, aku boleh lanjut ya. Oke, jadi ya bisa jadi karena perusahaannya itu maklon, jadi dia tidak pure memproduksi produk itu sendiri. Sedangkan AFC itu beda teman-teman. AFC itu dia adalah pabrik farmasi dan bukan perusahaan yang nyomot-nyomot produk orang lain nih teman-teman untuk dijual lagi. Jadinya AFC ini kan adalah produk Jepang, di mana dia sudah berdiri 52 tahun teman-teman. Sebentar ya. Nah, di sini juga kamu bisa bilang kalau misalnya produknya AFC ini ya teman-teman merupakan produk yang sebenarnya harganya itu tidak murah. Jadi kalau misalnya itu kalian bisa bilang kalau perusahaan AFC ini ada holding company yang dimana adalah AMS HD. Karena AMS ini adalah holding company yang dimana perusahaan dari holding company ini mengutamakan share stoknya itu agar naik ya teman-teman. Bukannya harga share itu harusnya naik, bukannya malahan turun. Jadi mereka lebih mementingkan ke depannya gitu. Jadi bukannya hanya dari keuntungan satu box saja. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman search sendiri nih, kalau Subarasi aja ya, Subarasi itu dia ada patennya kan banyak ya teman-teman. Ada sarden peptide, ya kan, ada fruit flow. Nah itu kalian bisa search sendiri untuk sarden peptide-nya aja, untuk yang di untuk yang di websitenya Jepang itu sendiri harganya tuh udah di 1.500.000 teman-teman. Jadi kalian bisa bayangkan untuk beberapa peptide itu kalian gabungin aja itu harganya udah 2.500.000-an sendiri. Jadi sebenarnya dengan harga Subarasi sebesar 1.750.000 itu masih murah dibandingkan kita jauh lebih murah apabila kita bandingkan dengan
kita beli bahan-bahannya itu sendiri dari Jepang, dan belum lagi produk yang Jepang itu sajikan, AFC sajikan itu sudah punya paten teman-teman untuk kategori untuk Saya ke rumahnya. Harus selesai saya ke rumahnya, soalnya saya suruh dia presentasi. Saya bawa laptop ke sana saya supaya dia presentasi. Tapi ya, lalu untuk SOP 100 itu sendiri sebetulnya ada teman-teman di Jepang, tapi dengan formula yang berbeda teman-teman. Nah, untuk harga retailnya sendiri bukan dengan harga bukan dengan harga MLM ya teman-teman. Itu dengan harga retailnya aja dijual 10.000 yen atau kurang lebih 1.400.000 rupiah. Di mana di Indonesia sendiri untuk SOP 100 itu dijual dengan harga 1.650. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau di Indonesia itu pasti ada bea masuk, ya kan? Bea masuk, belum juga pajak impor, di mana kena bea masuk itu 5%, belum lagi biaya importnya itu sekitar 2,5% sampai 7,5% apabila kita punya API atau non API. Nah, harusnya dengan markup harga untuk pajaknya sendiri atau bea masuknya itu sudah di atas 2 juta ya teman-teman. Nah, ini adalah gambarannya. Tidak ada waktu. Nah, di sini kita bisa bilang nih teman-teman sama Bapak Ibu yang bilang kayak gitu ya sama kita. Wah, berarti bersyukur banget nih kalau misalnya masih ada kesibukan. Berarti kan kerjaannya juga lancar. Nah, tapi kebanyakan yang saya baca di beberapa berita, kalau kebanyakan tuh orang kehilangan mata pencahariannya, ada yang kena PHK, banyak juga perusahaan-perusahaan yang akhirnya jatuh bangkrut karena pandemi yang berkepanjangan ini. Nah, dan juga AFC ini nggak menuntut kita untuk kerja full time, teman-teman. Nah, terus udah gitu kita juga bilang kalau misalnya di AFC sendiri itu yang menariknya ini kita jadi punya waktu gitu loh sama family kita. Mungkin yang tadinya kita sibuk ya, kita punya pekerjaan itu misalnya katakanlah kita sebagai manajer di suatu perusahaan, di mana manajer itu kan membutuhkan waktu dan tanggung jawab ekstra dari seorang manajer untuk dia mempunyai income segitu, dia tuh tanggung jawabnya besar sekali teman-teman. Jadi kemungkinan besar dia punya waktu untuk keluarganya itu sangat sedikit dibandingkan dia harus fokus di kantor gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan kita bekerja di kita berbisnis di AFC, otomatis tuh kita jadi pertama income-nya kita mungkin akan lebih besar dibandingkan sumber utama income kita. Nah, banyak dari member-member AFC merasakan seperti itu kan. Nah, otomatis pekerjaan kita jadi akan lebih ringan lagi teman-teman, karena kita akan lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga kita, karena kan kita bisa mengerjakan bisnis AFC ini dimanapun dan kapanpun kita berada nih teman-teman. Misalnya katakanlah kalian habis pulang kerja nih ya, kan ada waktu nih, kalau di Jakarta kan biasanya macet ya teman-teman. Nah, kalian bisa tuh luangkan waktu untuk update status kayak ya kan di Instagram kalian, atau follow up orang follow up teman kalian yang kalian sudah sounding misalnya di pagi hari atau di kemarinnya. Nah, hal-hal seperti itu kalian bisa gunakan untuk mengerjakan bisnis ini gitu, teman-teman. Oke. Terus kalian juga bisa kasih contoh teman-teman bahwa ada beberapa member di AFC, banyak kok orang sibuk tapi mereka bisa loh sukses di sini juga gitu, teman-teman. Dan income-nya juga nggak kecil. Banyak yang income-nya itu udah puluhan bahkan ratusan juta. Sebut salah satu contoh, banyak ya selebgram ya teman-teman. Nah, juga ada yang ibu rumah tangga, bisa bayangin nggak? Misalnya ya kayak aku lah gitu ya, ibu rumah tangga kan sejak Februari 2019, which is yang pada saat aku resign kemarin. Tapi per September 2019, which is waktu saat aku gabung, itu kan aku punya anak udah 2 ya teman-teman. Waktu itu anak aku masih usia 2 tahun sama beberapa bulan aja. Teman-teman bisa bayangin kan. Pokoknya di foto. Saya mau itu saya. Nah,
itu ada guru loh teman-teman, guru piano ya. Di sini ada Beda-beda, Budi. guru piano, dan bahkan juga ada yang menjabat sebagai dokter, ada juga yang pilot, itu juga tetap masih bisa sukses dan meluangkan waktunya untuk bisnis ini, karena bisnis ini bisa dikerjakan seberapa jam pun di setiap hari itu. Misal teman-teman punya komitmen ya, satu hari. Maaf Clarissa, boleh lebih keras sedikit Clarissa? Kadang agak kecil. Bisa, kedengeran? Lumayan. Kecil. Cuma cenderung suka mengecil. Tunggu. Sekarang gimana? Halo? Masa masih begini? Pakai speaker. Coba bentar ya, aku cek dulu. Ini kenapa nih kayak begini? Kadang jelas, tapi kadang kalau ada suara bocor langsung jadi mengecil suaranya. Iya, makanya jangan sampai bocor suaranya. Kalau begini sekarang udah jelas? Lumayan sih kalau di saya. Sangat jelas dong. Jelas, Pak. Aduh, ini gimana? Sebentar ya, coba aku cek ya. Tunggu. Mestinya sih nggak apa-apa sih. Bentar ya teman-teman, sorry. Nggak apa-apa ini. Kayaknya nggak kenapa-napa sih. Bentar. Oke. Kalau gini? Jelas Halo. banget. Jelas ya? Semoga nggak kayak begini lagi ya. Bentar. Oke. Sekarang apa yang aku sharingin masih bisa kelihatan nggak ya? Sorry. Jelas di saya sih. Oke. Sekarang masuk ke tadi. Jelas ya. Oke, bentar. Oke. Nah, ini kan tadi bisa kasih contoh ya teman-teman ke beberapa member AFC juga banyak nih orang sibuk karena mereka itu seorang selegram. Sebut satu contoh misalnya ibu rumah tangga, atau bahkan di grup Sakura juga ada kan yang guru piano ya teman-teman. Nah, itu juga kan orang-orang sibuk, dan bahkan juga ada dokter, ada juga pilot. Nah, itu semuanya itu punya tugasnya masing-masing dan juga sangat sibuk juga. Tapi mereka itu juga cukup terkenal dan juga cukup untuk sukses di sini karena mereka juga punya income sebesar sekitar puluhan juta sampai ratusan juta. Jadi untuk kalian yang punya, jadi untuk kalian yang ada beberapa misalnya ada pertanyaan seperti itu, kalian bisa kasihin Instagram dari selegram itu, atau ibu rumah tangga itu, atau guru piano itu, atau bahkan dokter atau pilot pun. Jadi kalian bisa kasihin nih, kasih tunjuk ke mereka nih loh, member AFC juga, di mana mereka juga punya segudang aktivitas, tapi mereka tetap bisa sukses di sini, bisa tetap berpenghasilan di sini. Nah, apabila menyikapi pertanyaan, apabila saya tidak punya teman nih teman-teman. Nah, kalau ada yang bilang saya tidak punya teman, nah kasihin aja bukti. Nah, contohnya, oke. Nah, cocok nih Bu, Pak, karena di bisnis MLM ini atau networking ini, kita jadi punya banyak teman justru. Karena nih, salah satu contohnya nih aku dulu itu merupakan seorang yang introvert ya. Gugup kalau tampil di depan umum, terus udah gitu juga Instagram aku juga dulunya follower cuman 1000-an orang, tapi sekarang dia naik signifikan. Dan teman-teman yang tadinya biasa aja sama aku sekarang jadi lebih mau
lebih mau berkomunikasi ya sama aku. Jadi karena mereka melihat gitu, oh ternyata si Clarissa ini bisnisnya ini growing loh. Karena mungkin Clarissa ini yang tadinya dianggap kayak biasa-biasa aja, tapi kok dia bisa ya seperti itu gitu. Kok dia berani ya sekarang. Jadi ya kita jadi lebih terkenal itu dengan dengan kita punya bakat teman-teman. Dan lagi misalnya nih di AFC ini ya, walaupun kita itu beda member, beda tim, tapi kita bisa saling dekat satu sama lainnya. Jadi kita banyak nih nambah pertemanan, justru bukannya malahan kita jadi nggak banyak teman teman-teman, itu malahan kebalik. Nah ditambah lagi nih untuk jalan bisnis AFC, karena sistem binari itu cuma butuh 2 kaki atau 2 orang teman yang percaya nih sama kita. Ya, jadi kita sharing nih tentang testimoni kita gitu kan sama temennya kita, atau tentang sharing tentang bisnis yang kita sudah jalankan dan memang terbukti berhasil di kita. Jadi kita bisa kasihin contoh nih ke teman kita ini. Jadi membuat mereka percaya sama kita dan akhirnya mereka bisa bergabung dengan kita. Nah, lanjut. Nah, apabila ada pertanyaan juga ya, AFC sudah banyak nih yang join. Kayaknya aku telat nih, kan biasanya gitu ya teman-teman ya. Nah, kita jangan keburu ngomong nih. Ya makanya lu sih gue tawarin lu dari kemarin nggak langsung join sih. Wah, kita ini teman-teman di ini sama mereka gitu kan. Sombong banget gitu kan. Nah, tapi kita bisa bilang, bener banget Bu, udah banyak nih yang join. Tapi ini membuktikan nih teman-teman kalau bisnis ini nih bagus dan menjanjikan. Makanya berbondong-bondong orang dari background pekerjaan yang berbeda-beda. Sebut contoh ya, misalnya petani, ya kan? Ada yang satpam, ada yang driver, ada juga yang pengacara, ada juga yang ibu rumah tangga, ada yang guru, ada yang pilot, ada yang selegram, semuanya pengen menjadi member AFC. Nah, tahu nggak Bu, Pak, kita ini di Indonesia ada sekitar 270 juta jiwa. Dan apabila misalnya katakanlah mereka berdomisili di Bali, kalian bisa cek sendiri tuh di Google kan, jumlah penduduk di Bali ada berapa ribu orang misalnya kayak gitu. Nah, kalian bisa kasih contoh nih Pak, Bu, Bapak, Ibu ada di lokasi di Bali. Nah, member di Bali itu sekarang masih cuman ada berapa? Sedangkan potensi Bapak dan Ibu mempunyai member yang belum tahu AFC di Bali itu juga banyak Pak, Bu gitu. Jadi dan secara total AFC itu baru ada 600.000 member teman-teman. Tapi ingat, member AFC itu kan biasanya kita buka 3 akun ya, 3 segitiga emas nih ceritanya kan. Kalian kan pasti di bisnisnya kalau mau bisnis kan buka segitiga ya. Nah, dengan kayak begitu otomatis kita bagi dong 600.000 dibagi sama 3. Berarti secara pure member AFC itu baru 200.000 orang. Berarti belum ada 1% dari jumlah total penduduk Indonesia, dan itu akan selalu bertambah gitu. Penduduk Indonesia kan pasti akan selalu bertambah. Kan bayi-bayi yang lahir juga pasti akan bertambah setiap tahunnya. Karena itu AFC ini juga memberikan izin pemasaran MLM untuk bukan hanya di Indonesia aja, tapi melalui orang Indonesia atau melalui agent Indonesia, dia bisa membuka jaringan di luar negeri, teman-teman. Nah, ini seperti yang Pak Ernest ya, kemarin kan ada sharing ya, kalau misalnya dia ada table talk nih, teman-teman, di Las Vegas. Berarti AFC ini sudah mengembangkan dari untuk ke Amerika dan bahkan nanti akan secara cepat juga akan ada di Malaysia, karena di Malaysia itu izinnya segala macam juga sudah komplit dan cuma tinggal beberapa perizinan lagi yang masih kurang untuk dilengkapi dan kita akan launching di sana soon gitu ya teman-teman. Jadi potensinya kita sebetulnya masih banyak teman-teman. Kalau misalnya bilang AFC sudah banyak yang join, oh iya justru karena sekarang kalau dulu kita tawarin member, nggak usah lah member, tapi sekarang kalau yang udah tahu pasti mau jadi member AFC teman-teman, karena benefitnya tuh banyak sekali.
Kalau misalnya kita juga bilang ke sama calon prospek kita ya, saya tidak bisa prospek nih teman-teman. Nah, bercandain aja nih teman-teman. Nah, ini Bapak Ibu juga ngomong sama saya, ya kan? Tapi di sini cuma bercanda kalau misalnya emang kalian bisa masuk ya untuk bercandaan. Tapi kalau bisa enggak, kalian bisa bilang nih, prospek itu kan sebetulnya kita bercerita ya. Bercerita tentang testimoni yang kita dapat saat kita konsumsi produknya atau bercerita tentang apa namanya bisnisnya. Apa yang kita udah dapat nih di bisnisnya. Bisa dong cerita. Kalau misalnya saya dengan join di AFC ini, saya bisa menyekolahkan anak saya misalnya kayak gitu. Atau saya bisa menikahkan anak saya. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Nah, lalu bisa kasih edukasi nih ke mereka gitu ya. Jadi bilang aja kalau misalnya dia bilang, saya nggak bisa prospek ya, awalnya juga nggak bisa, saya juga bukan dari background marketing, jadi saya juga belajar, semuanya juga apapun itu kita harus belajar ya teman-teman. Kalau misalnya kita nggak belajar ya kita juga nggak akan bisa. Pada saat kita di SD, SMP, SMA juga kita belajar kan untuk mendapatkan nilai yang baik ya kan. Nah otomatis sama seperti di ASC, kita harus belajar. Kalau misalnya kita nggak bisa, kita harus belajar. Kalau misalnya kita nggak belajar ya gimana kita bisa mendapatkan ranking gitu loh. Itu. Jadi kita harus edukasi lagi ke mereka. Kita bisa bilang, Pak, Bu, di AC ini timnya kita bakalan support Ibu atau Bapak nih. Bapak Ibu tidak punya pengalaman MLM, nah di sini tenang aja Pak Bu. Saya juga dulunya nggak pernah punya pengalaman MLM, tapi saya bisa. Caranya gimana? Nah Bapak Ibu cuma duplikasi cara saya aja. Nanti saya kasih tauin caranya ini sama Bapak di Zoom gitu. Jadinya teman-teman bisa komunikasikan hal itu. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang bilang MLM hanya memberi keuntungan upline, ya. Nah, kalau kayak begitu sama ya kayak tadi, samakan persepsi dulu nih. Iya Pak Bu, setuju ya kan. Nah, setelah itu baru bilang kenapa AFC berbeda. Jadi kita kasihin persamaan persepsi, setelah itu baru kita kasih contoh AFC itu kenapa beda gitu. Nah, sebut aja misalnya, setuju nih Pak Bu kalau misalnya banyak MLM yang menguntungkan upline, ya kan? Tapi dengan itu sebutannya tuh money game atau ponzi. Nah, ciri-ciri money game tuh seperti apa? Ciri-ciri MLM tuh seperti apa? Biasanya kalau money game itu dia tidak ada produk dan menjanjikan adanya keuntungan profit sebesar misalnya ya 1% setiap hari, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang sudah menjanjikan di awal itu adalah ciri-ciri dari ponzi. Nah, kalau misalnya sistem MLM biasanya tuh pertama ada produknya ya, teman-teman, dan biasanya juga kalau misalnya kita itu berkembang atau aktif di jaringannya, otomatis kita pasti akan mendapatkan lebih. Nah, di AFC itu juga bisa dibilang berbeda ya, teman-teman. Karena di AFC itu juga kita punya hak seumur hidup atas produk-produk atas hak usahanya ini. Dan di mana juga kalian bisa kasih contoh nih, kalau misalnya di AFC kita gabung nih ya, sebut satu contoh di tim Sakura ya, ada kan member ya, misalnya satu contoh Mbak Nita atau Ko Irwan atau siapa ya yang kemarin tuh menang kan. Nah, itu mereka itu baru loh, member baru, tapi mereka punya income per bulannya itu di saat mereka gabung itu masih di 7 juta, 8 juta. Jadi otomatis kita bisa kasih tahu ke mereka. Dulu sewaktu saya gabung juga, teman-teman mungkin waktu itu pernah lihat ya income saya waktu pertama kali gabung tuh 1 bulan pertama gabung itu income-nya di 7 juta. Jadinya otomatis saat dulu sama saat sekarang kita gabung itu sama aja, dan kita juga bisa kasih tahu kalau member yang sudah mendapatkan peringkat Bushido atau double Bushido itu adalah member yang ke 9.000-nya AFC gitu. Dan juga kita bisa kasih contoh nih teman-teman, misalnya ya
income-nya aku, ya kan, sama sama Pak Samsu itu juga nggak jauh beda. Jadi itu sangat terbukti ya teman-teman kalau di bisnis ini bukannya perihal siapa yang duluan gabung yang akan mendapatkan peringkat lebih tinggi, tapi dari keseriusannya kita gitu loh, dari kemauan kita untuk belajar gitu. Jadi memang semua balik lagi ke diri kita sendiri. Lalu MLM tidak bertahan lama. Nah, jawaban untuk pertanyaan ini biasanya kasih tahu ke mereka kalau iya banyak MLM yang tidak bertahan lebih dari 3 tahun, ya kan? Tapi banyak juga MLM yang bertahan sampai lebih dari 10 tahun. Contohnya MY, ya kan? Terus udah gitu Oriflame, terus ada juga MCI. Nah, AFC itu dirancang sampai 50 tahun dan terbukti dengan produk-produk kita yang selalu berinovasi. Sebut contoh, yaitu SOP 100 ya teman-teman. Di bulan Agustus kemarin, mencapai angka penjualan tertinggi Agustus 2020. Kalau bisnis konvensional biasanya perusahaan akan terus mendorong penjualan produksi ini terus-menerus agar terus naik, ya kan? Tapi di AFC malah mengeluarkan produk pengganti dari SOP 100 menjadi produk SOP Subarasi. Jadi para kompetitor itu nggak sempat jiplak produk kita, teman-teman. Nah, mereka itu nggak sempat mengejar dan omset AFC Indonesia semakin meroket puluhan kali lipat dari omset tertinggi di bulan Agustus 2020. Nah, kabar bagusnya lagi, belum habis dengan SOP Subarasi dan Utsukushi, di tahun depan 2022 di bulan Februari, which is kita masih nunggu BPOM. Keluarnya BPOM, kita akan ada produk yang namanya Subarasi Gold dan juga Utsukushi Gold. Dan juga ada produk-produk lain yang dimana di harga 1 juta, teman-teman. Jadi memang AFC itu sudah memikirkan bagaimana caranya dia untuk terus berinovasi agar perusahaan ini akan terus berkembang dan raksasa, teman-teman. Dan emang AFC itu dirancang untuk 50 tahun. Kalau misalnya kita dibilang tidak punya modal, waduh gimana nih kalau nggak punya modal? Jangan buru-buru nih misalnya, dia punya linknya tuh kuat banget, Ci. Gimana nih kalau misalnya dia tapi lagi terpuruk banget usahanya tuh lagi bangkrut di sana sini. Nah, terus udah gitu kita nih udah semangat nih teman-teman. Waduh, udah deh gue kasih gratis aja nih. Wah, jangan buru-buru ya teman-teman. Karena beberapa kalau misalnya kita kasih gampang, biasanya mereka tuh kurang menghargai ya. Itu satu. Dan kita harus kasih edukasi teman-teman. Kalau misalnya, Pak, Bu, kita semua tahu ya, kalau misalnya kita berbisnis ini pasti tuh butuh yang namanya modal. Nah, misalnya kita mau bisnis, katakanlah pulsa ya, jual beli pulsa, itu kan juga butuh modal teman-teman, ya enggak? Kita mau jual pecel lele di pinggir jalan, itu juga butuh modal teman-teman. Nah, apalagi ini kita sekelas raksasa loh, bisnis raksasa loh, dan ini sudah go public di Jepangnya ini sendiri, yang dimana untuk franchise-nya sendiri itu lebih dari 10 miliar. Nah, kita pasti dong butuh modal. Nah, kita balik ini teman-teman. Gimana kalau dengan modal kecil, kamu bisa mendapatkan income sebulan itu kisaran di 20 juta sampai 100-an juta, atau bahkan yang tertinggi sampai 660 juta. Nah, kira-kira kamu mau nggak? Gitu teman-teman. Jadi kasih contoh seperti itu. Nah, kalau misalnya dia bilang iya sih gue mau, tapi gimana ya, gue bener-bener lagi susah banget nih keadaannya. Oke, kalau gitu saya bantu deh, saya bantu kamu untuk tidak terbebani dengan modal, karena saya sendiri pun itu bisa dibilang tanpa modal nih teman-teman, gitu kan, kasih tahu aja. Kalau misalnya kita juga ada cicilan kartu kredit, ya kan, kasih tauin kalau misalnya cicilan kartu kredit itu per 12 bulan dengan modal misalnya 20 juta, berarti modalnya itu hanya di 1.700.000-an gitu. Nah, dengan seperti itu mereka akan lebih berpikir, oh iya ya, berarti bisa dicicil nih gitu. Dan atau kalau misalnya kalian kenal sama orangnya, kalian juga bisa bilang,
oh Pak Bu, bisa juga nih kalian coba carikan pembeli atau end user kasih saya untuk prospekin gitu. Jadinya mereka juga bisa dengan senang hati, oh iya saya kenal tuh ada orang ini yang punya sakit ini loh Pak Bu, bisa nggak kira-kira dibantu untuk prospek? Oh ya udah, jadi temukan gitu loh. Kitanya yang kena hasilnya itu kita bisa daftarkan mereka menjadi member. At least mereka sudah berusaha, teman-teman. Atau bahkan bisa dengan penjualan ecek. Oke. Lalu apabila dibilang MLM itu image-nya negatif nih, takut dijauhin sama temen. Ada yang ngomong kayak gitu. Oke. Kalau prospekan kamu tuh teman-teman, berarti bisa bilang aja. Nah, kamu bisa bilang, iya sih, aku juga dulunya kayak begitu kok. Aku juga mikir kalau waktu mereka tahu, teman-teman tahu nih. Sorry. Oh, itu ada gambar ini ya. Apa itu? Apa tuh yang coret-coret? Iya, ada yang kayak coret-coret, siapa ya? Halo. Champion TM. Siapa ini? Oke. Oke. Hai. Duh, mengganggu sekali. Oke lah. Kenapa itu? Hai. Oke, aku lanjut aja ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada kata-kata MLM tuh image-nya negatif, takut dijauhin teman. Oh ya udah bilang aja, iya bener banget sih. Waktu itu juga banyak teman-teman kita yang kalau kita tawarin dengan produknya ini atau dengan sistem bisnisnya ini, banyak yang udah skeptis duluan. Oh ini MLM ya. Aduh, enggak deh kalau MLM, karena dulu juga saya juga kayak begitu ya kan. Tapi kita bisa kasih tahu kalau AST ini justru mau mengubah image buruk MLM untuk menjadi yang baik gitu loh, MLM yang baik. Dengan buktinya apa? Buktinya itu dengan adanya banyak orang-orang hebat yang akhirnya tuh bergabung di bisnis AFC, teman-teman. Jadi kita juga merasa dong kalau misalnya merasa naik juga ya pamornya kita gitu. Wah, si Hotman Paris aja minum produknya kita nih, gitu kan. Jadi kita juga ngerasa kalau produk kita sudah berbicara, otomatis banyak orang-orang yang akan percaya dengan sendirinya, teman-teman. Nah, lalu apabila ada pertanyaan, saya tidak pernah berhasil di MLM. Nah, gimana nih kalau menyikapi atau ada prospekan kita tuh yang ngomong kayak gini nih, belum kita ngomong, belum kita ajarin gitu ya, belum kita ngomong lebih lanjut, mereka udah skakmat. Aduh, di MLM gitu kan. Nah, kita bisa ngomong, ya bener sih banyak orang juga yang akhirnya stop terus ya itu nggak mau nerusin gitu kan. Tapi kita juga bilang, ya yang namanya jodoh tuh ada di tangan Tuhan ya kan. Terus dari itu kita juga bisa bilang nih sama mereka, tanpa kita memulai sesuatu akan pernah tahu hasil akhirnya. Karena kalau saya nggak mulai dulunya, saya juga nggak tahu kalau misalnya saya tuh ternyata dengan kekuatan saya, dengan kepercayaan diri saya, ternyata saya bisa mencapai ranking ini loh gitu. Dan saya juga nggak pernah menyangka kalau saya punya pendapatan sebesar ini tadinya gitu, sekarang gitu. Yang dulunya saya selalu menganggap kalau diri saya itu tidak akan pernah sukses di MLM, tapi ternyata terbalik gitu. Jadi kita bisa kasih contoh seperti itu. Intinya adalah yakin dan percaya sama diri kita sendiri. Karena yang menjadi penghambat itu sebetulnya adalah diri kita sendiri, teman-teman. Jadi balik lagi kita harus percaya dan yakin sama diri kita. Dan di sini juga kita akan dibantu sama tim, ya kan? Kita punya tim kok di sini banyak, kayak ada champion team, ada Sakura Squad, ada juga Blue Sylvie kan, Blue Hendra team, dan semuanya itu akan saling membantu. Kita side by side. Jadinya
dari orang yang nggak bisa MLM dulunya dengan mengikuti modul dari kita atau mengikuti modul dari perusahaan, Zoom perusahaan 1 bulan, 2 bulan, itu pasti akan ada progresnya, teman-teman. Nah, lalu lanjut ke pertanyaan berikut. Oke, saya sedang fokus kerja misalnya. Ya, ada dong orang yang ngomong kayak gitu. Aduh, saya sibuk banget, saya fokus kerjaan saya nih banyak banget gitu kan. Nah, kita bisa bilang nih, oh nggak apa-apa Bu, member AFC ini kan berlakunya tuh seumur hidup ya kan. Jadi Bapak Ibu bisa ambil haknya dulu nih. Nah, karena biasanya tuh kalau kita mau jalankan, kita sudah ada tabungan omsetnya gitu. Karena dalam sistem binari, posisi awalnya sudah punya nilai lebih, teman-teman. Karena secara otomatis akan terbantu untuk memiliki tabungan poin. Nah, siapa yang di sini punya tabungan poinnya itu besar, sebelah kiri atau sebelah kanannya dia. Pasti ada ya beberapa. Nah, itu karena timnya dia itu bisa jalan, teman-teman, di kirinya dia atau di kanannya dia. Nah, apabila kalian itu tidak langsung aktif, tapi timnya kalian jalan di kanan atau di kiri, itu mempunyai tabungan poin, teman-teman, yang bisa sewaktu-waktu bisa kalian cairkan apabila kalian langsung aktif di bisnisnya. Jadi tidak ada salahnya untuk men-tag tempat atau posisi untuk kalian itu jaga-jaga. Misalnya katakanlah nih ya, kalian udah tag tempat dulu nih di AFC, otomatis kan berada di paling atas. Tapi pada saat 6 bulan kemudian terjadi pandemi ini kan, terus dari gitu bisnis kalian katakanlah bermasalah karena misalnya karena tidak menurun ya penjualannya. Nah, kalian bisa nih ikut AFC dulu gitu untuk mendapatkan income karena di AFC ini kalian udah punya tabungan poinnya, seperti itu ya. Nah, lalu kalian juga bisa bilang kalau misalnya nih ada orang nih yang mau gabung sama kita bisa semangatin nih temennya kita nih yang misalnya yang udah taruh posisi tapi dia diem aja nih, teman-teman. Bisa aja ngomong, kamu mau nggak nih aktif? Nih gue kasih nih downline-nya. Jadi otomatis mereka bisa langsung merasa kalau aku dibantu nih sama upline aku gitu. Jadi otomatis mereka juga bisa langsung bergerak aktif ya, teman-teman. Nah, misalnya juga ada yang bilang, aduh saudara nih udah join nih. Nah, kalau udah kayak begini udah rada-rada sulit ya untuk kita untuk masuk. Tapi bukannya kita nggak bisa masuk juga, teman-teman. Kita bisa ngomong dong, kalau misalnya, wah bagus dong, kalau saudara Bapak Ibu tuh sudah bikin keputusan yang tepat. Karena di AFC itu kita bisa membangun saluran berkat nih buat orang lain. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak Ibu belum join bareng saudaranya, ya kan? Nah, sebenarnya AFC ini juga banyak timnya kok. Timnya masing-masing itu punya kelebihan dan juga strategi dari masing-masing tim. Nah, kebetulan saya ada di tim Sakura Squad atau ada di tim Champion Team ya kan. Dan di mana salah satu tim yang ada di AFC juga. Grup kita tuh disupport langsung oleh leader-leader atas AFC. Sebutlah misalnya disupport langsung sama Bu Sudel kita, Ci Silvi, dan disupport langsung sama Damio kita, Ko Hendro. Nah, juga di tim kita punya yang namanya konsultan medis, ya kan? Yang bersedia membantu menerangkan dari segi manfaat produknya dan diajarkan secara sistem online dan sistem offline-nya. Dan strategi yang mereka punya juga banyak sekali untuk bantu-bantu membernya di sukses di bisnis ini. Karena kalau timnya nggak support akan susah buat kita untuk berkembang. Jadi kita di sini memainkan peranan dari timnya kita untuk membantu member-membernya kita. Nah, di timnya kita pasti masing-masing juga ada ya yang namanya modul. Kayak ini kan juga modul ya, teman-teman. Nah, ini bisa dibagikan ke member-member yang mungkin kurang gitu jelas atau kurang gitu mengerti gimana ngejawab pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya yang sekarang udah ada 13 pertanyaan ini. Nah, dengan cara kayak begini kalian bisa pelajarin dan kalian bisa praktekin mungkin sama keluarganya kalian dulu, ya kan? Kalau misalnya keluarga kalian bertanya seperti ini, gue ngejawabnya bagaimana nih gitu. Nah, kadang-kadang aku juga suka praktek sama suami. Jadi kita kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kita nggak langsung kayak waktu itu ya,
jawabannya apa ya gitu. Nah, kan kita kayak textbook banget ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita semakin kita berpraktek, kita semakin belajar, otomatis kita akan semakin natural untuk menjelaskan. Nah, misalnya ada yang bilang juga nih, harga di luar lebih murah. Gue bisa lihat tuh di Tokopedia, harganya bisa dibilang cuman ya 1.100.000 lah, atau yang ada yang jual 800.000, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita juga bisa bilang nih teman-teman, bener sih, di luar tuh banyak banget oknum yang secara sengaja atau menjual dengan harga murah. Mungkin niatnya juga untuk merusak pasaran, ya kan? Tapi banyak juga kok Pak Bu, dengan harga segini pun kita tetap bisa berjualan gitu kan. Dan juga perusahaan itu sangat komitmen dengan pemberantasan undercutting. Nah, juga Bapak Ibu kan kemarin pernah ya ada suspend besar-besaran tuh, leader besar. Kalian juga bisa kasih tahu gitu ke calon prospeknya kita. Nih, salah satu leader yang terbesar juga sudah mencapai posisi ini dan dia pun di suspend sama perusahaan karena karena kedapatan curang atau undercutting atau melakukan undercutting. Nah, ini bukti bahwa company ini komit banget mensuspend orang-orang yang menjual di bawah harga resmi. Padahal, kalau kita lihat dari segi keuntungan, profit dari perusahaan itu membawa omset, benar nggak teman-teman? Tapi mereka tetap lakuin, karena mereka mau menjaga member mereka yang kerja dengan benar, dan perusahaan mau bisnis ini bisa long term. Oke. Nah, terus kita bisa kasihin tahu gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada yang jual harga 1.100.000, itu mereka tetap untung nggak? Pasti dong cari untung, ya kan? Ya nggak mungkin juga dong mereka mau jual barang tapi rugi, ya kan? Nah, berarti yang dibohongin siapa? Yang dibohongin kan pasti kita dong sebagai pembeli kan, yang mau dengan harga yang murah tapi nggak tahu benefit yang di lapangan itu seperti apa. Nah, kalian bisa buka nih cara hitung-hitungannya. Misalnya nih, awal kita beli, ya kan, satu paket tuh 2 box, lalu repeat order lagi, maka perhitungannya akan seperti pembelian 2 box pertama, itu pasti nggak ada bonus ya, nggak ada cashback. Lalu pembelian box ketiga sampai ke-8, itu berupa 300.000 sampai 450.000 per paket. Ya kan, 300.000 itu bonus sponsor, ditambah apabila terjadi pairing 150.000. Nah, apabila pembelian box ke-9 sampai ke-14, which is dia mempunyai cashback itu sebesar 450.000 sampai 650.000. Nah, pembelian seterusnya 15 ke atas, maka akan mendapatkan cashback sebesar 850.000 per paket. Nah, ini tuh baru pairing pertama. Apabila kalian mempunyai 3 segitiga, itu ada beberapa yang misalnya kayak ada 4 jalur atau 3 jalur, kalian bisa bayangin nggak berapa pairing yang kalian bisa terima. Nah, dari pairingnya itu sendiri kalian bisa dapat misalnya ya 3 kali pairing. Berarti udah dapat 900.000, belum ditambah dengan bonus sponsor. Belum lagi ditambah dengan apabila perusahaan nih lagi mengadakan promo tour, ya kan, tip gratis misalnya ke Dubai, Rusia, atau yang sekarang nih lagi ada promo emas untuk mensponsori 5 diamond sudah dapat 5 gram emas. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan harganya dengan total investasi yang kita akan terima dalam waktu beberapa tahun kemudian, apabila kita mendapatkan emas 5 gram, itu total investasinya akan semakin besar teman-teman apabila kita keep, ya kan? Nah, itu baru 5 sponsor diamond direct sponsor. Tapi apabila kita lebih dari itu bisa sampai 50 gram teman-teman. Itu kan keren banget. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa tips teman-teman untuk follow up. Nah, aku share sedikit aja nih. Oke. 3 tips untuk membuat customer kita bisa closing dengan mudah tanpa merasa dipaksa untuk membeli. Jadi buatlah headline kalimat promosi yang mematikan. Jadi rumusnya itu adalah hasil ditambah Anda ditambah produk. Nah, yang kedua adalah tumbuhkan rasa penasaran si customer. Gunakan kalimat tanya atau kalimat biasa. Lalu yang ketiga, timbulkan fear atau motivation. Takut kehabisan barang lah atau takut kehilangan kesempatan. Nah, kayak misalnya kalimat promosinya kan tadi hasil tambah Anda ditambah produk ya.
Contoh kalimatnya kayak gimana? Nah, misalnya gini, ternyata aku jadi lebih nyenyak tidur nih setelah aku meminum Utsukushi. Nah, yang kedua, dalam waktu 2 tahun kamu pasti jadi miliarder kalau kamu fokus di bisnis AFC ini. Yang ketiganya itu terjadi setelah 1 bulan, ternyata setelah 1 bulan wajahku jadi lebih glowing dan cerah loh setelah pakai serum Sensesuru ini. Nah, ini adalah hasil plus Anda dan plus produknya. Lalu gimana kalau misalnya menimbulkan rasa penasaran nih kepada customer? Nah, contohnya ini, percayakah Ibu kalau konsumsi produk SOP itu bisa bikin kita awet muda? Coba deh minum SOP minimum itu di 6 bulan, biar bisa rasakan manfaatnya. Lalu, percayakah Bapak kalau dapat income 100 juta sebulan itu mudah di AFC? Karena di AFC ada 12.000 orang yang sudah punya income 100 juta per sebulan loh. Nah, coba yuk kita cari tahu di Zoom besok. Temen aku akan jelasin gimana caranya bisa dapat income 100 juta sebulan hanya dengan work from home. Nah, kalimat-kalimat itu bisa membangkitkan rasa ingin tahu atau penasaran dari seorang customer ya. Nah, lalu timbulkan fear atau ketakutan. Nah, kita bisa bilang nih, produk AFC ini diproduksi di Jepang dan kalau mau beli yang dulu ya harus inden dulu nih. Makin lama kamu order akan makin mundur tanggal indennya. Nah, tapi kalau yang sekarang bisa bilang sistem bisnis di AFC ini adalah binary, di mana waktu kamu join itu sangat menentukan posisi kamu. Kalau sekarang ini kamu ada di level 1 saya, lalu ada 1 orang lagi nih yang akan join di bawah kamu. Tapi kalau besok saya nggak bisa janji, karena siapa yang join duluan ya saya harus input duluan dong, karena saya harus fair. Jadinya kasih tahuin kalau misalnya dengan mereka mendaftarkan diri menjadi member, maka mereka mendapatkan keuntungan sekarang ini. Saya juga ada prospek orang nih yang akan kita bisa taruh nih di bawahnya dia, misalnya seperti itu teman-teman. Oke, nah sekian dari aku. Ada pertanyaan nggak? Untuk teman-teman yang mau tanya bisa langsung di chat ya. Silakan. Udah jelas banget belum? Tapi kayaknya bagus banget ya dari tadi. Aduh, jadi kepikir ya tadi. Memang sering saya juga dibilang, aduh saudara saya udah ikut. Aduh, terus oh gitu, ya udah nggak bisa jawab lagi. Ya udah deh itu pasrah. Ternyata barusan oh ada triknya rupanya. Tinggal kita praktekin nih teman-teman. Slide-nya ini bisa kita share ya nanti. Jadi kalian bisa sambil baca-baca, belajar juga, terus bisa dipraktekin nih sama teman kalian atau sama langsung praktek di lapangan, atau kalau kalian nggak mau terbata-bata, kalian bisa nih praktek dulu nih depan kaca. Iya. Oke, ada pertanyaan? Mau nanya yang tadi yang katanya apa tadi yang 100 juta itu loh. Itu menarik, itu datanya gimana yang di atas 100 juta itu sudah 12.000 ya? Yang mana? Yang punya income 100 juta di AFC itu udah 12.000 ya? Sekitar 12.000. Kita bisa bilang. Anggaplah seperti itu, karena kan yang menjadi posisi... Putus, sorry. Putus. Halo? Ya? Iya. Halo, Ci. Nah, ya udah. Ya, anggaplah kalau misalnya posisi samurai, posisi ronin itu kan sebetulnya udah ada yang mencapai 100 juta ya. Apalagi posisi daimyo, shogun itu juga pasti ada yang posisinya itu langsung di income 100 juta sebulan. Nah, itu bisa kalian kalian kasihin. Misalnya nih yang tahun kemarin aja, berapa orang yang udah mencapai shogun, berapa orang yang sudah mencapai daimyo, berapa orang yang sudah mencapai ronin maupun samurai. Nah, kalian bisa rata-ratain aja sekitaran segitu. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan nih kalau misalnya Toreda pun ada yang income seperti itu. Ada yang seperti itu juga. Tapi posisinya masih Toreda. Karena dia sangat bagus di sponsor. Karena kan sponsor itu kan besar ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Satu sponsor aja untuk diamond aja 550.000. Gitu. Jadi kita bisa kasih tahu ke mereka cara untuk mendapatkan 100 juta pertama tuh bagaimana gitu. Jelas. Ada pertanyaan nih.
Ibu Clarissa. Dari Ibu Agnes. Ya, gimana? Di kolom chat. Di kolom chat. Gimana? Nah, pertanyaannya mungkin saya bacakan ya. Kalau prospek bilang nggak tertarik, gimana jawabnya? Gimana cara bikin mereka supaya tertarik? Kenapa? Sorry. Oh, kalau mereka Kalau ada bilang prospek bilangnya, oh saya nggak tertarik nih, gimana jawabnya? Gimana supaya bikin mereka tertarik? Nah, pertama tanya aja kayak nggak tertariknya di mananya, Bu? Ada yang kurang jelas di mananya? Bisa saya jelaskan lebih jelas lagi gitu. Misalnya nih, kalian lagi ngomong terus tiba-tiba dia langsung bilang nggak tertarik. Berarti nggak tertariknya dari segi apa? MLM-nya kah? Gitu. Atau dari apanya gitu. Kita harus cari tahu lebih dulu nih, baru kita bisa kasih masukan atau edukasiin lagi. Jadi samain aja, kayak misalnya mereka nggak tertarik di bidang mana, di bagian mananya. Apabila mereka nggak tertarik di bidang MLM, ya berarti sama dong, sama seperti aku tadi menjelaskan di awal kan, nggak suka MLM tuh kenapa. Tapi apabila mereka nggak tertarik karena produknya mahal nih, ya kita bisa tetap kasih edukasi. Ngomong juga, oh saya juga tadinya tuh nggak tertarik loh di MLM, ya kan, sama kan persepsi. Terus udah gitu baru kasih edukasi, kasihin contoh. Jadi ingat aja rumusnya, tanyakan balik alasannya, samakan persepsi, baru edukasi, dan kasihkan contoh atau lampiran datanya. Kayak gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi, Sa. Kalau ada orang nanya, kalau beli sensei suruh tapi nggak cocok atau jadi iritasi, gimana tuh meyakinkannya supaya bahwa itu tidak akan terjadi gitu? Oke, balik lagi, semua produk AFC itu adalah natural organik. Jadi apabila kalian itu tidak cocok, kemungkinan karena sensitivitas kulitnya kalian itu tinggi. Jadi misalnya ada yang eksim ya, kayak misalnya eksim itu biasanya sensitivitas kulitnya itu sangat tinggi. Nah, apabila seperti itu, bilang aja, Bapak Ibu itu ada keluhan di kulit kah dulu, misalnya kategori eksim kah, atau alergi biasa, atau dia itu sudah sering melakukan terapi obat dokter. Nah, itu yang harus dihindari, teman-teman. Jadi apabila kita sudah terlalu sering nih ya pakai obat dokter, kan itu mengadakan kayak timbul kayak ketergantungan kulit sama obat dokter tersebut. Jadi yang kita harus lakukan adalah diamkan dulu muka kita itu tanpa adanya perawatan dokter selama 2 minggu. Jadi tanpa make up, tanpa apapun juga. Jadi kalau mau cuma cuci muka aja tanpa melampirkan misalnya sunblock atau apapun juga itu. Jadinya dibiarkan polos, sepolos-polosnya. Kalau misalnya kalian bilang, aduh saya nggak biasa nih nggak pakai make up, ya kalau kalian kulitnya mau hasilnya bagus ya kalian harus sacrifice dengan itu. Nah, terlebih lagi di AFC itu enaknya kalau misalnya untuk konsultasi dokter ini kita bisa loh ke dokter Kiki ya kan, di spesialis kulit. Mami lagi sorry. Ya, jadi kita bisa konsultasikan juga. Jadi sama kita, seorang agent, kita harus tahu gimana menyikapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena seorang agent, makanya itu agent itu kita juga dilantik ya teman-teman. Jadi kita juga dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan. Seperti misalnya setiap hari Sabtu biasanya ada nih seminar dokter. Nah kayak kemarin itu ada yang tentang sensei suruh. Pada ikut nggak? Nah itu bisa tuh kita tahu tentang bagaimana menyikapi iritasi. Nah, kalau terjadi iritasi ya didiamkan dulu aja. Gitu. Dan produk kita sangat aman ya, teman-teman. Sangat-sangat aman. Ya, sepertinya cukup jelas ya yang tentang sensei suruh ya. Ini ada pertanyaan tentang undercutting sih, Sa. Gimana? Ini masuk di topik ini atau gimana? Pertanyaannya apa? Itu yang undercutting kan bisa jual murah banget ya. Itu gimana caranya? Apa karena udah samurai atau apa? Oke, balik lagi ya teman-teman.
undercutting itu terjadi apabila kita punya kepentingan ya. Seorang leader apabila dia punya nih, misal stok barang tuh banyak kan. Bisa aja dong, kayak misalnya nih kita kejar ranking ya kan. Kejar ranking bisa dong kita tutup sendiri kan. Nah, dengan hal-hal seperti itu, kita bisa aja undercutting gitu jadinya kan. Kita beli produk banyak, terus kita jual dengan harga murah. Dengan dimana kita mau supaya menutupi cost itu dong, cost kita tutup ranking itu. Nah, mungkin ada yang seperti itu. Ya, aku nggak tahu gimana persisnya. Tapi gimana menyikapinya, ya kita harusnya percaya aja sama perusahaan. Karena perusahaan itu sudah sangat sudah sangat kompeten banget di bidang itu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Terbukti ya teman-teman, kemarin leader besar loh, itu udah di posisinya samurai dan juga shogun, itu tetap disaskan sama perusahaan. Jadinya kita hanya tinggal mengikuti prosedur dari perusahaan. Kalau misalnya perusahaan akan memberantas, ya perusahaan akan memberantas. Apabila kita mau membantu perusahaan untuk memberantas, kita cuma tinggal melampirkan bukti. Misalnya nih kita beli sama dia, melampirkan bukti bahwa kita beli dengan harga di bawah harga, kita lampirkan ke perusahaan, kita kasih tahu nih Pak, saya beli di harga segini sama nomor teleponnya segini atas nama segini. Ya udah, dan perusahaan akan menyikapinya dan kita bahkan mendapatkan reward. Gitu. Oke, kayaknya jelas banget ya itu ya. Oke, mungkin untuk mendapat ranking, di mana ranking itu kan bonusnya lumayan, kita dapat bonus tambahan ya. Jadi bonus tambahannya mungkin bisa 75 juta, makanya jadi undercutting banget ya itu. Oke. Biasanya kan juga ada pairingnya itu kan sampai berkali-kali juga ya teman-teman. Kalau misalnya kita taruhlah di paling bawah misalnya gitu, atau ada nama kita, ada 3 nama kita, di bawahnya ada nama kita lagi. Nah baru kita masukin di situ tuh jaringannya, otomatis kan pairingnya beberapa kali pairing kan, bisa 3 sampai 4 kali misalnya. Nah itu aja kalau posisi diamond udah 1.200.000 sendiri, 900.000 sampai 1.200.000. Belum lagi ditambah bonus sponsor apabila kita mensponsori. Nah kan kalau kayak gitu, yang undercutting kan tetap untung ya teman-teman. Tapi yang beli ya tidak mendapatkan untung dari segi membernya gitu. Dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan emas, ya kan? Kalau dia misalnya cocok nih sama produknya, terus dia kasih tahu, atau misalnya tetangganya dia bilang, kok kamu bagus banget kulitnya, kamu pakai apa? Nah kita referensi dong, kita pasti akan bilang, gue pakai ini. Nah tetangganya pada saat dia bilang, lu beli di mana? Gue beli di sini nih. Kan kita nggak dapat apa-apa, bener nggak? Nah, tapi kalau misalnya kita menjadi member, kita mendapatkan loh pada saat kita mereferensikan. Nah, itu. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Ini Ya, halo. Iya. Iya. Silakan, Pak. Ya, Utang dari Makassar, dari Cempentin. Nah, biasanya kalau kita melakukan prospek di luar, biasanya itu yang timbul pertanyaan, dia sudah bahwa ini sistemnya bagus, ini produknya bagus, tapi alasannya itu dibilang tentang berkendala dengan modal. Nah, dia sudah tahu sistemnya bagus, produknya bagus, dan cuma alasannya terkendala dengan finansial. Bagaimana caranya itu, Bu Clarissa? Oh ya, thank you Pak Utang ya dari Champion. Oke, yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya nggak ada modal ya berarti ya, kalau kayak gitu, ya nggak? Ya. Kalau nggak modal, kita balikin aja Pak. Kalau misalnya nih, kasihin contoh, misalnya Bapak atau Ibu mau berbisnis, otomatis kan pasti keluar modal dong. Kalian mau bisnis apa? Sekarang saya tanya balik ya. Bisnis apa yang modalnya kurang lebih 3 juta? Kita kasih contoh ke saya nggak? Modal yang kurang lebih 3 juta. Bisa nggak? Warung. Kenapa sih? Warung. Warung, jual minuman, teh botol. Artinya begini, kita sudah jelaskan bahwa namanya itu bisnis pasti ada modal.
Tapi kadang-kadang itu calon prospek dia sudah tahu bahwa ini sistemnya bagus, produknya bagus. Nah, setelah kita kasih tahu namanya bisnis itu harus ada modal, walaupun kita beli brosur, tapi dia sudah tahu, tapi dia tidak ada respons sama sekali untuk kira-kira bagaimana itu Bu Clarissa? Jalan keluarnya bagaimana untuk meyakinkan bahwa ini. Oke. Oke, Pak. Kalau kayak begitu kita bisa Bapak pada saat prospek dia, Bapak tahu dong kemampuan dari orang ini tuh bagaimana. Misalnya orang ini tuh leader hebat, dulunya itu dia udah pernah main multi level misalnya gitu. Berarti kan itu adalah aset sebetulnya. Benar nggak? Ya. Nah, kalau seperti itu, tinggal bilang aja Pak sama dia, Bapak nggak ada modal, kasihin saya dong referensi 5-10 orang aja. Yuk ajakin ketemuan sama saya bantu closingkan. Nah, kalau misalnya dia sudah berhasil untuk membawa timnya dia atau referensinya dia sekitar 5-10 orang. Dan pada saat Bapak presentasi di situ atau prospek di situ dan goal closing, ya Bapak kasih aja ke dia untuk menjadi member. Jadi ibaratnya Bapak itu membantu untuk prospek dia, memprospek referensinya dia gitu. Nah, dari situ otomatis kan dia tidak ada alasan lagi dong kalau misalnya dia tidak ada modal. Gitu. Karena Bapak sudah berhasil untuk membuat prospekannya itu join dengan AFC. Gitu, Pak. Terima kasih banyak Bu Clarissa. Iya, sama-sama Pak Utang. Ada lagi? Kalau nggak ada, boleh tutup. Gimana? Kesempatan terakhir nih untuk bertanya. Bisa langsung di-unmute dan langsung tanya sebelum kita tutup ya, karena udah 8.16 nih. Sebelum kita foto dulu ya. Oh iya. Sama minta rekamannya ya, boleh? Ada member yang nggak bisa ikut. Oh iya. Boleh. Tadi ada yang minta ininya juga sih. Ada yang minta slideshow-nya juga. Boleh. Yang rekam kan biasanya Slide-nya kalau bisa dikirim atau dibagi-bagi. ya Pak Utang. Ada lagi nggak pertanyaan? Oke. Kesempatan Closing aja ya. udah ya. Berarti udah jelas semua kayaknya nih. Yuk, sebelum kita tutup, foto dulu ya. Minta tolong sama Ko Evan untuk foto. Kita buka kamera yuk. Iya, minta tolong semua dibuka kameranya ya. Yang pakai baju tidur nggak apa-apa lah. Pakai baju tidur nggak apa-apa. Wah, bahaya. Jadi pajama party kan ini. Sama. Oke, yuk foto ya. Ko Evan siap. Ada yang pakai Sakura Squad nih. Hari ini ya. Aduh, keren. Yuk, Ko Evan udah siap. Wah, kagak kelihatan nih gua nih. Hitam Pak semua. Pasal itu harus pakai glow in the dark, Pak. Pakai glow in the dark, Pak. Jadi kelihatan. Pakai sensei Zuru dulu, Pak. Cobain, Pak. Siapa tahu. Jadi glowing. Mantap. Udah, Ko Evan. Belum terasa. Selesai, Ko Evan. Gak berasa. Belum kerasa, dilemparin dulu. Lemparin SOP. Aku kasih sensei suruh. Lempar dong, sensei. Tubik aja buku Tiara itu sebelahnya.
Udah beres apa? Udah beres ya, Kak Evan ya? Nah, thank you Clarissa, Mas Susi, thank you. Iya semua. Datang lagi kita hari Sabtu depan. Oke, thank you. Recording Thank stopped. you semua. Selamat malam Senin.